guys, kembali lagi di Cinema Dasaki. Untuk episode kali ini, aku lagi berada di Bandung, tidak di luar kota. Dan sekarang posisinya lagi di rumahnya, maksudnya kos-kosannya kamu ya? Kosan ya? Kosan. Di apartemen The Jardin. Di Cihampelas. Oke, Cihampelas. Kebetulan beliau yang mengundang aku ke sini ya. Oke, kali ini aku bertemu dengan sesosok perempuan ya. Sosok hantu. Perempuan katanya dia ingin berbagi cerita tentang pengalaman di dunia percintaannya ya. Benar. Kalau boleh tahu bocorannya sedikit, apa sih mau dibahas? Kata kuncinya aja. Pokoknya nyeritain tentang hal cowok yang agak-agak gila sih menurut aku gitu ya. Soalnya baru pertama kali aku nemuin cowok kayak gitu. Ya pokoknya jangan sampai. Pokoknya gila aja ya. Pokoknya Gila. kalian jangan sampai dapat cowok kayak gitulah. Oke. Amit-amit pokoknya. Berarti crazy. Lebih lah kalau misalnya Lebih. ada di tingkat gila, lebih dari gila sih. Oke, reach-nya nggak ada. Enggak lah, soalnya dia nggak punya apa-apa. Nggak punya apa-apa. Soalnya semuanya dari aku loh. Oh, oke. Oke, kayaknya dia udah mulai ngegas nih ya. Jadi sebelum kita bahas-bahas tentang kehidupan perjalanan percintaan dia, mungkin kamu bisa memperkenalkan dirinya terlebih dahulu kepada haters kita. Boleh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ainur. Aku stay di Bandung. Kerjanya ya tiduran aja. Yang penting hasilin duit. Terus, apa lagi ya? Sudah cukup? Paling udahlah itu aja sih. Nah, segitu aja. Oke, berarti namanya Ainur ya. Tinggal di Bandung. Bandung. Kerjanya rebahan. Rebahan. Oke, tapi kadang ada menghasilkan event, uang. kalau ada event sih. Berarti apa? SPG? SPG event. Freelance? Jadi Oke. nggak reguler terus-terusan. Oke. Asli Bandung? Sebenarnya lahir di Tasik sih. Oh, orang Saya Tasik. Tasik, Tasik cuma tuh padahal kota santri. Aduh, ya Allah, suka malu deh kalau kayak gitu. Aku sempat pesantren loh. Alhamdulillah. Sempat pesantren ya, berarti mantan santri. Mantan, tapi alhamdulillah sih meskipun kayak gini, tapi yang penting ada basicnya. Ada Nggak basicnya, sampai close banget. Ya, yang penting agamanya ada yang Benar. nempel ya. Jangan Oke. sampai close banget, lah harus imbang. Seimbang, betul sekali. Kalau boleh tahu di Bandung sudah berapa lama? Udah lama sih, udah berapa tahun kayaknya aku dari kecil juga udah di sini, cuma sempat SMK di Tasik 3 tahun. SMK apa? Aku di Tasik. SMK itu kan kejuruan. Iya. Oh, jurusan apa? Aku dulu jurusan komputer. Komputer, Komputer anak jadi. TKJ. Yes. Bikin kabel itu Rakit komputer. kayak RJ45. Mm-mm. Bikin kabel Ya, internet tapi udah itu. lupa Udah sih. lupa ya. Ya nggak apa-apa lah, namanya juga anak muda ya. Yang penting kan lulus ya. Lulus Oke. juga udah alhamdulillah. Puji. Gak apa-apa Oke. sambil. Nggak apa-apa, santai aja. Oke, berarti sempat SMK ya, jurusan TKJ. Sempat ada niat kuliah waktu itu? Sempet sih dulu pengen jurusan kayak kebidanan karena suka gitu. Atau suka ke anak kecil gitu, kayak suka bayi. Jadi makanya pengen kuliah tadinya, cuma keburu nyoba pengen kerja dulu, ternyata males. Jadi mending cari uang daripada ngabisin uang. Oke. Berarti angkatan berapa SMK? Aku lulusan 2016. 2016. Sampai sekarang berarti memang sudah nggak ada niat untuk kuliah. Enggak sih. Enggak. Bidan pupus, Udah hilang. Sekarang fokusnya pengen buka usaha gitu. buka usaha. Padahal enak loh bidan, kamu bisa ngelahirin sendiri. Mana bisa, ya tetap lah ngelahirin mau dibantu orang. Gila. Ngelahirin sendiri. Oke. Kita udah tahu ya, secara biodata singkatnya dulu. Nah, kalau begitu, kesibukan kamu sehari-hari itu apa sih selain rebahan, selain event, dan event seperti apa kesibukan kamu tuh? Paling kalau misalnya selagi nggak event, paling aku kadang live streaming juga kayak di beberapa aplikasi. Live streaming, seperti apa? Bigo. Kayak Bigo gitu. Bigo kayak gitu. Terus kalau misalnya weekend paling ada event. Kebetulan aku lagi event juga nih. Jalan di salah satu bar di Bandung. Oh, salah satu bar di Bandung. Pokoknya jalan minuman lah. Event minumannya rahasia. Jangan dikasih tahu. Oke. Pokoknya alkohol peralkoholan. Sekarang lagi jalan itu. Berarti penjualannya hanya di situ aja saat event aja? Atau sebenarnya bisa dijual di luar? Teman-teman kamu pesen boleh? Bisa, paling teman diajak ke tempatnya. Ke tempatnya langsung. Suruh order. Oke, berarti kesibukannya hanya di event aja ya sekarang ya? Event doang. Nggak ada kesibukan yang lain? Belum.
Lagi nyari kesibukan. Lagi nyari kesibukan. Tapi sebenarnya ingin nggak sih kerja kantoran, kontrak, yang setiap hari masuk tanpa freelance? Sempat aku kerja marketing Honda. Marketing Honda. Oh, di mana? Honda Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta. Berapa lama? Gak lama, karena aku pusing jual mobil itu bingung gitu. Jadi Honda mobil. Iya mobil, marketing mobil, cuma males aja gitu, susah. Aku susah kalau misalnya yang susah-susah males. Aku mah gak suka dibikin ribet gitu. Mungkin belum menemu pangsa pasarnya kali ya. Jadi agak sedikit susah kan. Oke. Ada niat pensiun dari tempat minuman? Justru aku ini baru pertama kali sebenarnya di minuman. Oh, baru pertama kali. Lebih seringnya rokok paling, kayak SPG rokok itu sering. Sampai sekarang masih aktif rokok? Rokok kalau misalnya ada event paling. Event, kalau reguler belum ada karena kan COVID. Sekarang paling yang jalannya aku baru pertama kali nyoba dan entah juga gitu. Lumayan lah. Lumayan juga. Kamu hanya menjual atau minum juga? Ya menjual, kalau minum kalau lagi mau minum lah, biar agak enjoy gitu pas jualan. Kalau haus minum gitu ya? Haus minum. Ya memang kalau haus ya minum. Kalau nggak minum nanti dehidrasi kan? Betul sekali. Lapar makan. Iya. Berarti itu ada cemilan juga? Ada lah. Berarti nggak berpatok sama minuman aja ya? Ya, karena kan banyak juga yang order makanan, kayak minuman juga nggak semua minuman beralkohol. Ada juga yang biasa. Kadang kan orang juga perlu hiburan, nggak perlu alkohol. Mantap ya. Tapi dirahasiakan ya. Kalau misalkan teman-teman haters mau datang ke lokasi, hubunginya kemana? Pokoknya gampang banget lah, barnya itu udah bener-bener terkenal, paling terkenal di Bandung. Mungkin bisa DM aja ke kamu ya? Boleh. Nah, apa nama Instagramnya? ainur.sr-nya 2. Jangan lupa di follow. Lihat aja di bawah ya, follow sebanyak-banyaknya. Kalau mau tanya-tanya boleh juga ya. Oke. Bisa janjian di sana nanti. Mantap sekali. Langsung sama bundanya kan ya? Kami cantik. Oke. Kita udah tahu juga ya tentang kehidupan sehari-harinya Ainur seperti apa. Dan aku ingin tahu sekarang yang lebih spesifik lagi dari segi kehidupan kamu. Aku ingin tahu dulu nih dari segi kehidupan kamu. Ini di luar percintaan ya, dari segi kehidupan pribadi kamu. Lebih banyak sedih apa lebih banyak kebahagiaan yang kamu rasakan saat ini? Sebenarnya kalau diceritain bingung sih. Kalau sedih setiap orang pasti punya sedih. Cuma kalau aku dilihat orang-orang nggak pernah kelihatan sedih. Jadi orang-orang kayak ngeliat aku itu senang, bahagia, padahal ada lah gitu. Sebenarnya rapuh. Iyalah, jelas. Oke, aku minta persentasenya. Sedihnya berapa, kebahagiaannya berapa? Sebenarnya sedihnya banyak dibanding bahagia, kebanyakan sedih. Sedihnya kayak 80%, bahagianya 20%. Wah, untuk ini saat ini gitu. Kok bisa sebesar itu 80%? Coba ceritakan apa sih yang membuat 80% itu besar banget sedihnya? Karena sedihnya bukan cuma di masalah cinta gitu, karena keluarga pun juga sebenarnya sedih. Cuma kalau untuk keluarga menjelasinnya bingung lah ya. Oke, selain itu? Paling dari cinta lah, kebanyakannya dari cinta. Kebanyakannya dari gitu kan. Cinta. Kalau dari segi pekerjaan, karir? Kalau kerjaan sih pasti ada sedihnya juga, karena kan pasti orang-orang anggapnya kita negatif kan. Biasanya kalau kita kerja malam, orang-orang anggapnya kita itu cewek yang nggak benar, kayak gimana. Padahal kan nggak semua cewek yang kerja malam semuanya nggak benar. Kalau misalnya kita niat nggak benar, kerja dimanapun kita bisa kan niat nggak benar. Cuma orang-orang selalu nilainya itu dari luarnya aja. Betul. Satpam aja kalau perempuan kan dia sip-sipan, berarti satpam perempuan juga dia dicap nggak benar, padahal mereka bekerja, gitu kan? Nah, iya. Salah dah. Nah, betul, makanya berkenalan dulu lah, ya. Jangan langsung ngejudge orang, jangan langsung menilai orang, kenalan dulu. Oke, berarti kesedihannya tuh lebih banyak dari dunia percintaan ya. Kalau gitu, untuk kebahagiaannya 20% ini sedikit banget loh. Iya sih, kalau aku bahagianya kalau misalnya lagi sama teman-teman, tapi kalau misalnya lagi sendiri aku bisa nangis. Kalau sama teman, jadi aku lebih betah kayak di luar, nggak pernah di rumah, makanya aku ngekos gitu. Karena kalau misalnya di rumah kan lebih banyak sendiri kayak di kamar. Kalaupun ke bawah, aku kan di atas kamar. Jadi kalau ke bawah ketemu orang tua juga, jarang ngobrol sama orang tua, jarang. Paling kalau misalnya ke bawah tuh pengen minum atau ke toilet. Makan pun aku GrabFood kalau di rumah. Pernah makan sendiri. Tidak ada komunikasi yang baik?
Sebenarnya baik sih, cuma gimana ya, bingung. Jadi kalau misalnya untuk Apakah ada pemikiran yang berbeda? ada Pasti dari jadi, pemikiran. kalau misalnya yang aku rasain, jadi kayak orang tua tuh lebih sayangnya ke kakak dibanding aku gitu. Tapi nggak tahu sih. Kamu anak keberapa? Aku anak kedua. Dari Dia 2? kesal. Dari 3? Ada adik cewek, kakak cowok. Kakak cowok, berarti menurut kamu orang tua lebih sayang ke cowoknya? Bisa dibilang, tapi nggak tahu juga sih. Sudah sempat diobrolin? Kenapa dibeda-bedain gitu? Sempat ngobrol, sempat kayak gimana. Terus jawabannya tetap sama, cuma yang aku rasain tetap beda lah. Kalau aku paling kayak aku nggak balik kayak gitu, paling nanyanya sesimpel gitu. Terus kalau misalnya ribet, paling kalau nanya duit, masalah duit, kapan ngasih uang transfer gitu, tak itu baru ribet gitu. Tapi kalau misalnya nanya kabar, paling nanya kapan pulang, lagi di mana gitu. Tapi nggak apa-apa sih, namanya orang tua, kalau misalnya kita ada ya kita kasih selagi ada gitu kan. Mau orang tua kita beda atau gimana ya, nggak tahu akunya yang baperan, mungkin nggak tahu gimana sih. Ya. Mungkin tetangganya baperan kali ya. Tapi kamu tetap berbakti kan? Iya lah. Berbakti. Oke. 20%, sedikit sekali ya 20% ya. Oh ya, tadi kamu sempat bilang bahwa kalau kamu lagi sendiri suka menangis. Menangis kenapa? Apa yang membuat kamu menangis? Menangis kan sedih. Apa yang dipikirin, utang? Pinjol? Enggak lah, gila. Enggak pinjol, gimana ya? Sedihnya ya itu masalah kayak percintaan. Tetap di dunia percintaan. Lebih banyaknya sih itu sih. Karena aku tiap nemu cowok, belum pernah ada sih mantan yang paling aku nggak bisa lupa. Cuma emang ada bohongnya juga dia. Cuma dapet cowok nggak pernah kayak ada yang lembut, semuanya kasar. Aku pernah ngalamin juga dipukul pakai helm lagi hujan-hujan, kayak KDRT gitulah. Terus yang kemarin terakhir, kalau itu mah benar-benar, udahlah, kayak aku teh benar-benar hina gitu. Kayak yang hina, kapan sih aku teh dapet cowok yang bisa bikin aku bahagia? Ya ampun. Sedih banget ya. Jadi memang sedih banget ya. Aku aja yang ngedenger sedih. Coba naikin lagi lah 90% sedihnya. Ya, gila. Kayaknya si sedihnya jadi ngurangin. Oke. Ya, pokoknya aku, para haters di kota Bandung, mendoakan semoga kamu cepat bahagia. Amin. Minimal 50-50 lah. Jadi Imbang. setara, minimal. Itu udah paling minimal. Kalau lebih bagus sih naik dikit. Ya. Kalau bisa 100% bahagia. Susah tuh. Iya sih, cuma ya pengen lah daripada sedih terus, stres tau. Iya, pasti. Iyalah 80% pasti stres. Untung gak gila kamu kan? Sedikit. Waduh. Nggak bercanda. Nggak gila. Oke, kita doakan yang terbaik tadi ya. Amin. Kita udah tahu ya kehidupan, cerita-cerita perjalanan hidup kayaknya ya. Ainur seperti apa. Ya walaupun memang lebih banyak sedihnya, dan aku juga baru pertama kali sih baru dapat bintang tamu yang lebih banyak sedihnya. Tapi kita doakan aja yang terbaik. Kalau begitu mungkin kita langsung ke titik poin utama. Udah gak sabar juga nih. Siapa? Aku lah. Oh, kamu. Saya menceritakan tentang laki-laki yang... Kalau gitu kita masuk ke titik utama pembahasan, yaitu tentang dunia percintaan Ainur yang katanya sangat mengerikan. Menyedihkan? Mengerikan, lebih-lebih dari... Mengerikan. Horor Mengenaskan. aja kan hantu ya. Berarti dia di atasnya hantu. Lebih seram. Lebih seram. Iblis kayaknya ya. Banding lah Dajjal. 11-12. Mengerikan ya. Oke. Tapi sebelum kita masuk bertanya-tanya kepada mantannya, mungkin aku ingin tahu dulu status kamu untuk saat ini. Status kamu single apa janda? Single lah. Oh, single. Single, belum nikah. Tenang. Alhamdulillah masih single ya. Jadi masih bisa. Nah, untuk para haters mungkin bisa berlomba-lomba membuat Ainur bahagia. Ya. Bener, ditunggu loh. Ditunggu sama ya. aku nanti pokoknya kalian dibahagiain lah. Aku mah gak pernah sampai bikin cowok kecewa. Justru seneng loh sama aku. Yang udah-udah juga seneng. Malah dia yang kurang ajar. DM langsung. DM follow langsung kurang daftar. Apa loh, malah kalau cowok aku nggak ada duit, aku selalu kasih loh. Dengerin tuh, aduh ini. Semuanya kebutuhan dikasih. Full service, terbaik memang. Full, pokoknya sama aku nggak setengah-setengah. Full. Wow. Iya nggak setengah-setengah. Iya nggak setengah-setengah. Nanggung. Oh iya nanggung ya, mantap. Kalau begitu, karena statusnya masih single,
aku ingin tahu dulu dari segi belakang ya. Mm-mm. Berapa banyak mantan? Mantan aku nggak banyak, cuma ada beberapa. Karena aku pacarannya tipe pacaran yang lama-lama gitu. Setia? Iya, kalau aku setia. Setia, benar kamu setia. Iya. Tapi Cuma kenapa kalau misalnya disakitin? ada, ya kurang tahu juga sih kalau untuk disakitin kayak gimana. Cuma aku tipe orang yang jujur, jadi kalau misalnya ada cowok, ada yang DM atau yang ngechat, bahkan aku selalu ngasihin kayak akun-akun Instagram. Kayaknya ada pokoknya dia aku kasih gitu, karena aku orangnya pengen dia tahu lah. Kalaupun dianya bohong ya terserah, cuma aku nggak pernah nyadap dia balik atau paling Instagramnya di aku. Kalau untuk WA enggak. Makanya susah kalau misalnya aku buat ngebohong. Kecuali kalau misalnya cowoknya udah bener-bener aku muak banget ya aku bohong gitu. Jadi semuanya tergantung sama cowoknya sih kalau. Oke. Jadi kalau boleh tahu mantan kamu tuh berapa biji? 3 sih. Yang satu 5 tahun. Karena aku awal pacaran SMK. SMK sama teman sebangku? Bukan. Lebih tua. Aku sukanya yang lebih tua. Lebih tua. Oke. Jarang aku sama yang kayak seusia. Beda setahun betul jarang. Kalau di bawah umur? Belum lah. Belum pernah? Belum. Aku sukanya yang tua-tua pokoknya. Tua-tua. Tapi gak tua banget sih. Nah, kayak waktu umur kamu tuh berapa berarti sekarang? Aku sekarang 23-24. 23. Berarti incarannya yang di umur berapa? Kayak standarnya? 8, 9, 30 lah. Biar lebih dewasa. 7 tahun, 6 tahun gitu ya? Di atas itu? Oke. Bahkan aku lagi SMA aja, aku 18, pacar 33. Bapak? Enggak bapak-bapak juga. Duda? Enggak lah. Memang belum nikah aja, 33 itu? Yang akunya awalnya belum nikah, cuma lama-lama kebongkar. Ya makanya aku bingung kenapa selalu dibohongin terus sama cowok gitu. Awalnya emang dia ngakunya belum punya istri, karena dia tugasnya dulu di Tasik. Aku ketemu sama dia pas aku lagi PKL kan, kalau SMK PKL kan. Aku kebetulan tempat PKL aku tempat dinasnya dia. Akunya dia itu kayak jadi gitu. Memang satu PKL dulu. Dia tuh ya yang kerja di sana. Yang kerja di sana. Kebetulan megang kamu atau enggak? Enggak sih. Lebih banyak nyuruh justru ke aku awalnya. Lebih nyuruh. Banyak nyuruh ini tolong ini dong, tolong ini. Nah, mungkin langsung kok dia baik gitu ya. Enggak juga sih. Enggak tahu juga sih. Cuma lama-lama dekat-dekat tadinya aku tujuannya ke dia mau memanfaatkan. Biar nilai PKL waktu itu gede gitu kayak gimana. Karena dia suka ngasih nilai. Cinlok. Ternyata baper ya. Dan lama sampai 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Sama 5 tahun tuh kamu nggak tahu dia tuh udah nikah ya? Aku taunya selama setahun, karena dia pas setahun jarang mudik, ya pulang ke istrinya jarang. Jarang, makanya kalaupun misalnya dia pulang aku nggak tahu, karena dia ngomongnya aku ada dinas di mana. Jadi aku nggak tahu. Teleponan pun jarang kalau dulu, karena dulu masih zaman kayak BBM kan. Pin paling telepon biasa. Aku kan nggak tahu mukanya kayak gimana. Dulu aku belum pakai Android kalau dulu. Pakai Android paling pas udah ke Bandung, pas udah beres SMA kan. Makanya nggak tahu ya. Taunya aku pas pakai Android, terus lihat postingan teman-temannya. Pas dia naik jabatan, ternyata kalau Ibu Bayangkari kan polisi pasti ada Ibu Bayangkarinya kan. Otomatis si istrinya datang, mungkin pas di foto ada dia sama istrinya. Di situ kaget lah. Ada anaknya juga nggak? Ada sih, dia punya anak, cuma nggak difoto. Nggak ada fotonya. Kamu sakit? Sakit lah, masa iya enggak? Dia ngomongnya, makanya aku udah kayak gitu. Aku nanya ke temennya, itu siapa? Itu si Bang itu sama istrinya bukan? Kata aku. Iya, dia emang udah nikah dah, udah lama, emang nggak tahu. Dan dari situ aku kaget lah. Orang aku selama setahun nggak dikasih tahu apa-apa. Coba kalau misalnya dia jujur lah dari awal, lebih enak kan kalau jujur. Dia nggak jujur sama sekali. Dan aku tahu sendiri dari temannya sendiri, dari kawan temannya. Kenapa kamu nggak kepo dari awal ke teman-temannya nanya tentang status dia? Teman-temannya sama sih sebenarnya. Oh, sama juga. Sama-sama predator gitu kan. Sama-sama buaya. Jadi saling menutupi kalau teman kan. Kebanyakan kan di ruangan itu cowok semua. Jadi gitulah. Apakah itu yang membuat ini kan dari segi mantan ya. Itu yang pengalaman terburuk kamu? Justru
terburuk banget nggak sih, yang buruknya yang kemarin. Oh, yang kali ini, yang ketiga berarti. Yang 2 sama 3. Cuma yang 2 nggak terlalu banget ya. Paling yang kedua mah kekerasan dia. Kekerasan. Sedih nggak sih? Coba ceritakan. Yang mana? Yang ke terakhir kayaknya ya. Yang terakhir sih yang lebih. Coba, yang lebih ekstrim. Si anget-angetnya. Masih anget ya. Oke. Dia orang mana? Masih di daerah Bandung juga. Dia Bandung. Laki-laki tapi. Cowok ya. Si normal. Oke. Tolong ceritakan apa yang sebenarnya terjadi dalam 1 tahun kebelakang ini. Pokoknya aku kenal dia awal pas aku kerja di Kanada. Udah berapa lama berarti sama yang ini? Mau 2 tahun. 2 tahun lebih lah. 2 tahun lebih ya? Walaupun ujung-ujungnya kandas. Oke, pertama kali ketemu di Honda. Aku dulu kerja satu kerjaan sama dia. Satu tim bahkan. Karena aku dari awal posisi aku emang udah punya pacar sebenarnya. Oh, posisinya. Yang kedua itu loh, yang kekerasan. Terus yang kedua itu ditambah kekerasan, aku kerja lah ke situ. Emang udah jarang kontekan sama yang kedua. Terus udah kerja ke situ, dia kenalan lah biasa. Terus aku nggak punya niatan kayak buat selingkuh kayak gitu-gitu, enggak. Cuma dia emang orangnya baik banget lah. Kayak mau nganterin aku, ya ngasih perhatian lebih kayak gitu-gitu. Nganter aku pulang meskipun dia rumahnya jauh, harus nganterin dulu ke rumah aku. Padahal jarak dari kantor ke rumah aku lebih dekat, bisa lah aku naik ojek online kayak gitu. Tapi dia bela-belain. Jadinya kan kalau cewek digituin gimana? Oh, jadi kamu posisinya tuh di mana? Romantis banget. Iyalah, di mana pas aku lagi sakit hati sama cowok, dianya datang gitu. Jadi di waktu yang tepat. Waduh, ini nih, bener. Cinta datang di waktu yang tepat. Nah itu. Ya, kayak gitu dia baik lah, perhatian segala macam, apa-apa. Awal-awal emang apa-apa dari dia sih, karena dia yang kerja gitu. Waktu itu lagi banyak-banyaknya jualan mungkin ya. Tahu sendiri kalau marketing mobil, kalau udah jualan mobil banyak. Kalau udah closing gede. Udah kayak gitu, lama-lama hubungan lah, pacaran sama dia. Aku putus sama yang agak kekerasan itu. Udah kayak gitu lama pacaran, COVID kan. Nah, udah COVID dia udah nggak kerja nih. Cuma aku masih tetap kerja. Terus aku dapat kenalan juga kayak dia. Anehnya dia itu, dia ngizinin aku kayak punya, sorry gadun ya, dia ngizinin aku loh. Kayak boleh lah kamu punya gadun, yang penting kamu nggak aneh-aneh. Sebenarnya kalau misalnya cowok yang sayang sama ceweknya kan nggak boleh kan. Harusnya. Ngizinin nggak sih kakak kalau misalnya kakak punya pacar terus pacarnya main gadun? Ya enggak lah. Kalau dia ngizinin yang penting dia ngasilin duit sama nggak aneh-aneh. Dia ngizinin terus duitnya dipakai sama dia. Aku salahnya dia nggak kerja, terus aku dapat gadun yang ngasih uang gedenya gede banget pokoknya. Dia dengan enaknya aku kerja, dia tiduran. Rokok aku kasih seslop per hari lagi, bukan per minggu, per hari seslop, karena aku kerja di rokok ya waktu itu. Terus lama-lama aku suruh pergi, dia malas terus. Mungkin udah keenakan kali. Iya, kali ini nggak tahu juga sih. Terus tapi kok bisa bertahan 2 tahun? Ya, karena aku awalnya emang dianya mulutnya manis, nggak tahu dianya main magic, aku juga bingung. Sampai berjimatnya kali. Nggak tahu sih. Sampai teman-teman aku bilang, cuma bodoh. Kayak cowok masih banyak, kenapa masih itu aja gitu, padahal dia tuh ganteng enggak lah. Kalau diliatin fotonya shock gitu, nggak ganteng banget tapi kok bisa cantol itu loh. Tahu juga makanya rayuannya mau sih, cuma dia ngomongnya ke aku dia pernah main magic, jadi semua orang pernah main magic kayak make gitu loh. Jadi biasanya orang-orang yang make gitu dia tuh sebenarnya nggak laku. Ya kayaknya. Iya, makanya. Kasian makanya sekarang. Oh, sekarang kabar terakhirnya gimana? Apakah dia diopnam? Katanya sih dia udah kerja lagi, terus dekat lagi sama mantannya yang 5 tahun. Itu. Gila kan? Dan dia bisa-bisanya dekat lagi sama mantannya, sedangkan aku benar-benar dulu ngejelekin mantannya, itu gila banget. Selama 5 tahun katanya aku mah nggak sayang kok sama dia. Gitu-gitu lah. Kasih kan? Berarti dia menelan ludah sendiri. Iya, gitu banget pokoknya. Oke. Berarti kamu dimanfaatkan waktu itu ya? Dimanfaatin banget. Bisa dibilang. Dan kekerasannya dari segi apa sih? Dari bahasa sih, kalau aku nggak sukanya ke dia. Apakah sempat ada pemukulan? Kalau mukul, kalau yang sekarang nggak, cuma dari bahasanya ngeri banget sampai aku bilang,
Aku bilang kayak jablay lah, cewek murahan lah. Terus udah gitu dia minta maaf lagi. Tapi aku maafin. Nah, bodohnya kamu tuh di situ. Bilang, udah bilang dasar. Dia mah udah ngeri banget lah bahasanya pokoknya. Jablay, lonte. Jablay, cewek murahan, tapi dia tetap mau lagi sama aku, gitu yang herannya aku kayak gitu. Terus kamu luluh saat dia minta maaf? Aku sebenarnya luluh kalau misalnya ketemu orangnya. Kalau misalnya nggak ketemu kayak via chat, aku bisa nolak gitu kayak nggak mau. Tapi kalau misalnya udah ketemu sama orangnya, aku luluh. Makanya aku bingung. Dia nggak. Terus dia pasang wajah sedih, minta maaf, nangis, tapi di depan kamu. Ya. Baru kamu luluh. Sujud. Jangan sujud. Drama Korea. Drama banget, aduh drakor nanti jadinya ya. Masih lebih ke nangis. Nangis, berarti memang mungkin rayuannya maut, tapi hinaannya juga maut ya. Ngeri banget pokoknya. Jangan sampai kalian menemuin cowok kayak gitu. Udah mau ada duitnya, mukanya standar, sok-sokan. Emang dulu-dulu sih matanya cantik-cantik karena lagi berduit kali ya. Kalau misalnya dia sekarang ada uang kerja enggak, seleranya kayak gitu mah jangan harap, say. Udah. Sedih banget kamu ya. Sampai sekarang kalau diingat-ingat dengan kata-kata seperti itu masih sakit. Sakit hati lah, mana mau cewek dibilang cewek murahan, jablay. Kalau misalnya iya pun aku kayak gitu, kenapa harus ngomong kayak gitu. Sedangkan kan aku mah nggak kayak gitu, dia juga tahu sendiri aku kerja apa. Aku nggak pernah tuh, aku mah kayak teman-teman aku mungkin sebagian ada yang kayak gitu, tapi aku nggak pernah kayak gitu. Mending aku nggak punya uang daripada harus kayak nakal gitu. Kalau misalnya aku nakal pun udah kaya kali aku nggak usah kerja gitu kan. Iya, mungkin nggak di sini syutingnya ya. Mungkin di Podomoro gitu. Iya, doain ya. Amin, kita doakan ya. Oke. Tapi saat kamu dihina seperti itu, apakah kamu sempat menghina balik? Paling awal-awal nggak sih, lebih ke nangis. Cuma kalau pas kemarin terakhir, ya aku balas lah, kayak aku kasarin lagi, kayak aku mau kondo, ya gitu lah, mau kondo orang dia modalnya. Doang. Oke. Pokoknya enak banget lah jadi dia. Enak ya? Enak lah. Waduh. Pas lagi dapat uang lagi aku belanja kayak belanja aja. Belanja bulanan? Enggak, lebih kayak belanja, aku pengen belanja aja. Aku belanja pengen beli ini. Terus aku tawarin dia, kamu mau baju nggak sayang? Dengan dia jawabnya, mau kalau kamu beliin. Ya dia langsung pilih dong yang dia mau. Tuh, lihat para haters. Aku beliin. Tuh. Pokoknya enak lah jadi dia. Enak ya? Udah makin gratis. Tuh, haters. Mumpung single. Baik-baikin. Kalau punya perempuan itu ya memang harus dilembutin atuh ya. Kalau mau kasar sama laki-laki lagi. Benar. Jangan sama perempuan. Terus yang gak sukanya dia tuh, aku udah mulai pengen ngejauh kayak sekarang move on gitu. Aku pengen nyobain deket lah sama cowok lain. Dia selalu ngeganggu. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Kenapa nggak kamu blokir? Aku udah sempat blokir dia banyak banget akunnya. Dia udah kayak orang gila. Sampai-sampai handphone aku kemarin ke reset tiba-tiba. Dan kontak hilang. Makanya waktu itu aku nge-DM kontak hilang, galeri hilang. Dan semua chat WhatsApp aku, semuanya dia tahu. Sampai aku dekat sama siapa dia tahu. Sampai lokasi aku di mana dia tahu. Sampai aku lagi main aja di salah satu tempat. Apakah kamu takut? Takut nggak? Berarti kan posisi kamu kan diawasi. Ada rasa takut nggak? Sampai segininya gitu? Takut sih. Maksudnya takutnya. Secara tidak langsung dia tahu kan kamu di sini, tempat kerja kamu. Pernah ada pemikiran takut disusul? Takut dia? Aku udah sering kali, makanya biasa. Cuma aku lebih takutnya dia lebih ngancem-ngancem kalau untuk kemarin. Kayak ngedoain yang gak jelas, yang ngedoain siap cepet mati lah, kayak gimana Pak, aku ngedoainnya udah jelek-jelek lah pokoknya. Semoga nggak nikah, semoga cepat mati. Aneh banget lah. Tapi kan posisi kamu kan tidak salah, dia yang salah. Masa orang salah mendoakan orang yang benar kan nggak akan dijabah doanya. Jadi kamu tenang aja. Semoga aja doanya berbalik ke dia. Iya. Pengennya mah berbalik ya Allah, tolong. Oke. Untuk masalah berarti toksik ya? Toksik ini ada lagi nggak? Yang itu, yang ketiga itu. Yang ketiga itu? Masih banyak. Apa lagi? Bukan cuma itu doang dia. Selain kasar, masa nggak ada
pergulatan WWE, takedown gitu? Enggak. Cuma dia lebih ke anehnya tuh sekarang posisinya kayak aku dekat sama cowok nih. Aku dekat juga sama mantannya yang 5 tahun nih ceritanya. Aku dekat akrab. Tadinya niatnya pengen akrab biasa. Terus aku dekat sama cowok, curhat sama dia yang mantannya 5 tahun itu, yang ceweknya. Aku curhat, aku lagi dekat, aku ngepap sampai ngepap lagi sama cowok aku yang sekarang yang lagi dekat. Aku ngepap nih, aku dekat sama ini. Semoga lebih baik lah kata aku tuh. Cuma kok anehnya yang mantan yang sekarang tiba-tiba ngirim fotonya itu ke mantannya aku. Makanya gila gitu, ngeri banget. Dapat dari mana ya pati-papnya? Kayaknya dikirim sih dari mantan yang cewek itu. Dikirim ke sekongkolan gitu? Kayaknya, karena kan dulu posisinya mereka itu udahannya pas ada aku. Jadi dia tuh lagi pacaran. Yang 5 tahun sama mantan aku pacaran lagi. Pacaran sosit-sositnya mungkin ada aku datang, makanya dia yang 5 tahun diputusin. Si mantan aku yang itu milih aku. Dan sekarang mungkin gak tahu dendam atau kayak gimana. Padahal aku kurang baik gimana gitu sama mantan yang cewek itu, si tak itu loh. Kurang baik apa kalau dia ke kosan. Aku tipe orangnya yang kalau ada mah gak pernah susah gitu ya. Kalau mau apa, kalau ke kosan bawa ini ya aku bawa lagi. Tapi aku curhatin, aku baikin kok dianya kayak gitu. Malah sekarang jadi kayak ngejatuhin aku benar-benar, kayak nyebarin foto aku yang lagi deket sama cowok. Padahal nyebarin pun aku nggak lagi foto aneh-aneh, lagi foto biasa, cuma lagi kayak nyender gitu. Jadi nyebarin seakan-akan aku yang selingkuh gitu loh. Jadi dia bikin cerita aku kayak aku yang selingkuh, padahal nggak kan, emang dari awal kita udah udahan. Cuma dianya bikin cerita, ngarang cerita. Biasalah deh, dia mah mau jadi sutradara nggak jadi kayaknya. Mungkin lagi belajar bahasa Indonesia, tugasnya lagi mengarang cerita. Pokoknya udahlah, ke teman-teman sekitaran sales mobil, pokoknya aku dijelek-jelekin aja. Sampai ngomongnya, siapa mah udah pokoknya mah dasar awal, gitulah, Sunda kasar, siapa dasar awal murahan, gitu-gitulah, gila pokoknya ngeri. Sampai aku diblokir, dan sekarang dia lagi dekat lagi katanya. Udah sekerjaan lagi, mungkin udah sekosan lagi. Semoga jadi cinta yang dulunya bilang gak cinta ya. Amin. Oke. Jadi itulah mungkin yang membuat kamu waktu itu bikin Insta story. Yang marah-marah. Kesel banget lah itu mah. Soalnya ya dia bikin ceritanya kayak gitu, aku yang selingkuh, padahal aku gak selingkuh. Hoax sebenarnya. Zaman sekarang mah banyak hoax. Yalah, kesel tuh. Sampai aku mah masih ada screenshotannya pun gak pernah jalan. Masih ada di aku. Kamu biar simpan. Jadi, iyalah, biar jadi kenang-kenangan. Oh, kenangan terindah. Kenangan terindah dan yang pernah ada di hidup saya. Pokoknya nggak enak lah dilihatnya anjir kalau kakak ngeliat. Tapi khusus kakak aku liatin loh. Iya. Tapi nggak boleh ditampilin di sini ya. Ini mah agak-agak. Lihat coba. ya. Sorry ada ininya. Ada apaan? Tuh, makasih banyak ya uang dannya. Ya. Itu terlalu apa ya? Kental banget ya. Makanya waktu itu aku share biar temen-temennya pada tahu. Aku dulu tipe orangnya yang nggak pernah mau ngejelekin pacar. Kayak teman-teman aku bilang, teman-teman aku kan tahu sendiri lah, lingkungan sekitar SPG mungkin gaya hidupnya kayak gimana. I know. Terus aku bilang ke teman-teman aku, tiap aku beli barang nih, kalau dari pacar aku nih, terus aku updatein dari pacar aku, padahal itu aku beli sendiri loh. Karena aku ingin terlihat pacar aku itu baik di mata teman-teman aku. Iya. Terus aku ajak makan. Sampai segitunya, berarti kamu baik banget berarti ya? Ajak makan keluarga sekeluarga nih, syukuran ceritanya. Aku bilang ke mama, ini dibayarin pacar aku. Padahal aku sendiri yang bayar. Tuh. Berarti kamu tuh sebenarnya tuh baik banget ya? Karena aku pengen dia dinilai baik gitu loh, jangan dinilai buruk. Tapi kalau misalnya dia, aku baik-baikin dianya nggak baik-balik, ya aku bisa balas lah. Orang buktinya banyak, tapi dia tetap. Kamu pernah merasa lu capek jadi orang baik? Pernah nggak berpikiran kayak gitu? Sempat lah, cuma ya masa harus jadi orang jahat enggak? Ya kita mah harus tetap baik aja. Kalau misalnya orang balas kita yang nggak baik, ya itu terserah mereka gitu. Ya cukup menyedihkan ya dunia percintaannya ya. Yes.
Paling kita hanya bisa mendoakan saja semoga cepat dapat kebahagiaan dari segi dunia percintaannya. Nah, lah pokoknya sebenarnya aku udah pengen nikah sih sebenarnya. Gitu. Tuh, udah ngebet. Biar maksudnya biar bebas juga, biar dia ngeganggu gitu kan. Kalau misalnya dia aku masih pacaran masih diganggu kan. Kalau misalnya aku nikah nih, paling aku kasih undangan nih, aku mau nikah, gak usah ganggu aku lagi. Udah kayak gitu beres. Kalau mau ganggu aja suami saya gitu. Ya. Kalaupun dia ngeganggu suami, paling suami yang marah gitu kan. Punya dekingan suami. Nah, nanti yang suami nikah, yuk ajak aku pengen nikah. DM langsung. Follow sebanyak-banyaknya. Oke. Karena dia sudah mau nikah, mungkin kita lanjut ke sesi paling terakhir, paling puncak. Kita lanjut ke sesi terakhir. Karena dia mau nikah. Tapi kan mungkin sebelum nikah ingin pacaran dulu ya. Enggak lah, pengen kalau orang Islam mah ta'aruf lah. Langsung aja. Berarti kamu ingin ta'aruf. Meskipun penampilan aku agak-agak kayak gini, tetap pengen baik gitu lah. Aku juga capek sih sebenarnya kayak gini. Mungkin kamu dengan penampilan kayak gini coba datang ke masjid. Ya ke masjid ya sering lah. Kalau misalnya pengajian, bahkan di rumah aku rutin pengajian tiap Jumat sama orang tua. Kalau di sini? Di sini ngaji juga. Ngaji juga. Yang penting ngaji lah ya. Oke. Kalau gitu aku ingin tahu dari segi cowok ya. Kriteria apa sih yang kamu inginkan? Sifat, karakter, tingkah laku, perilaku, dan lain-lain. Yang kamu inginkan dulu. Yang muluk-muluk sih, aku pengen yang tanggung jawab, baik, setia sih intinya. Tanggung jawab, baik, setia. Terus orangnya humoris, jadi aku lebih suka orang yang humoris. Jadi biar nggak boring gitu. Biar nyambung, aku juga kan sering, kalau di depan teman-teman. Sering gelo gitu. Agak-agak, paling riweh aku. Jadi pengen dapat pasangan yang humoris juga, jadi biar nyambung gitu. Nge-klop kan. Nge-klik gitu ya. Benar. Jadi kayak gitu sih aku mah gak perlu yang harus ganteng atau gimana. Humoris. Sih aku. Humoris, lucu gitu. Lucu banget lah. Lucu. Kenapa gak pacaran sama anak SD gitu? Yang gak SD lucu kan? Enggak lah. Gak SD. Aduh, SD umur 30 tahun lucu, itu udah keriputan, lucu dari mana? Sih, ada juga yang semi gadun. Aduh, ini semi gadun. Sugar daddy mah ketuaan ya, ini mah semi gadun. Semi gadun, ya. Ada lagi? Atau hanya itu aja? Udah sih, itu yang aja. Penting setia lah ya. Setia, sayang gitu ya, nggak kasar gitu ya. Setia, tanggung jawab. Bisa manjain kamu gitu, bisa merhatiin kamu. Jelas lah, orang aku belum pernah loh digituin sama cowok. Baru yang 5 tahun sih, yang aku pernah diperlakukan kayak ratu banget itu yang 5 tahun. The only one. Ya meskipun emang awalnya dia ngebohong, tapi dia benar-benar sayang sama aku. Dia kayak nggak boleh kalau aku pengen apa-apa kayak, ya aku pengen jajan itu, apalagi di mobilnya. Aku turun, nggak boleh, udah aku aja jadi. Benar-benar diperlakukan ratu banget gitu sama dia. Indah banget. Makanya aku sebenarnya belum bisa lepas penuhnya sih sama dia. Karena mungkin yang kedua sama yang ketiga tidak seperti dia gitu ya. Kecuali saat kamu dekat dapat yang seperti dia, gimana? Kamu bisa ngelupain yang pertama. Misalnya nih, yang kan mantan kamu 3, terus datang lagi, misalnya kamu punya pacar keempat, dan pacar keempat ini benar-benar menganggap kamu kayak ratu. Berarti kamu sudah bisa melupakan yang pertama. Tetap masih ada sih, susah juga sih orang. Aku udah benar-benar hampir mau nikah juga sih awalnya aku. Sama yang pertama. Ya kan gak apa-apa jadi istri kedua. Enggak lah, berdosa. Nanti bagi 2. Enggak lah. Oke, berarti gak ada lagi ya. Kalau gitu kriteria yang tidak kamu inginkan. Yang tidak. Yang malesan, yang mau kerja. Kalau mau kerja, lo mau makan apa sama anak, sama istri Anda nanti kan. Oh yang tanggung jawab lah aku mah. Yang tanggung jawab lagi yang gak mau diinginkan ya sorry. Kasar, malas-malasan. Udah itu aja sih 2 yang suka ngebohong lagi. Yang suka ngebohong. Kalau misalnya nanti udah bosan aja bilang gitu. Ya, karena hubungan yang dewasa itu harus saling terbuka. Ya, jangan ditutup-tutupin. Berarti kamu tipikal orang yang terbuka. Iyalah, terbuka. Segala diobrolin. Segala dibuka. Ini. Segalanya terbuka. Jadi DM aja langsung lah. Oke, ada lagi? Udah sih itu aja. Itu aja ya. Sedikit sekali ya. Dikit lah.
Nggak usah Dikit lah ya, banyak-banyak. nggak usah banyak-banyak langsung. Kalau mau banyak ya langsung aja action ya. Ya, Langsung. oke. Rencana niat nikah itu sebenarnya masih ada sampai sekarang. Masih lah. Target? Cepet-cepet. Target? Pokoknya target kan 24 tahun besok. Jadi pengen mah 24 tuh udah nikah sih. Kalau enggak tahun akhir Desember tahun depan udah nikah. Sebenarnya pengennya kayak gitu. Nah, kalau kamu ingin nikah ya, jadi aku ingin nanya, apakah kamu sudah mempersiapkan diri menjadi lebih baik? Ya, Sebenarnya? siap sih sebenarnya. Karena udah siap sih aku. Udah siap insya Allah sih. Insya Allah siap. Tuh Ben bilang insya Allah. Insya Allah. Ya harus ada lah insya Allah. Insya Allah siap. Insya Allah siap. Tetap bekerja sebagai minuman, ya, enggak SPG, lah, enggak. atau auto jadi dasteran? Enggak lah. Paling jadi ibu-ibu rumahan. Kan yang ngurus suaminya pulang kerja. Iya, berarti kan berdaster lah ya. Ibu-ibu 100% daster. Iya. Ngiber. Yes. Aduh. Daster di siang hari kalau malamnya beda. Kan Aduh. biar suami betah. Nah, betul. Itu. Biar suami enggak main di luar gitu. Jadi harus bikin betah, bikin enak dilihat sama suami. Betul, betul. Tapi kalau misalkan suami nggak apa-apa kamu kerja aja, itu gimana? Ya nggak apa-apa, paling nyari kerjanya yang biasa-biasa. Yang mungkin yang rada sedikit halal gitu ya. Yang ini haram berarti ya? Berarti ini agak haram kali ya. Ya maksudnya tetap yang agak umum lah, yang umum ya. Kayak di yang lain kayak supermarket mungkin. Gitu sih. Kalau sekarang kan mau sampai nikah kayak gitu malu kalau misalnya nanti anak aku tahu aku bekas SPG kayak gitu, takutnya kan. Itu mama aku. Jadi malu lah. Mudah-mudahan anak aku nanti segini ya. Jadi anak solehah. Amin. Harus apa? Pesantrenkan lagi nanti. Oke, paling segitu aja kali ya cerita-cerita kita hari ini. Perkenalan singkat dengan Ainur seperti apa, kehidupan kepribadiannya seperti apa, mungkin sampai ke kesibukannya, pekerjaannya seperti apa, sampai ke dunia percintaannya, dia korban toksik ya. Korban mutilasi. Korban toksik ya. Mutilasi hati, bener lah. Ah, benar. Mutilasi hati. Hatinya udah kesayat-sayat. Rusak. Pokoknya. Kamu haters harus jadi salah satu laki-laki yang bisa memperbaiki hatinya Ainur ya. Ditunggu DM langsung. Follow sebanyak-banyaknya. Dan kita juga sudah bahas ya kriteria cowok. Jadi kalau misalnya para haters merasa diri kalian sesuai dengan kriterianya, boleh. Dan dia juga siap menikah di tahun depan. Minimal tahun depan ya. Insya Allah. Kalau dapat itu juga. Kalau ada jodohnya. Kalau ada rezekinya. Insya Allah. Dan nikahnya juga pasti harus di Tasikmalaya. Enggak sih, KTP udah di sini dong. Oh, KTP di sini? Iyalah, KTP-nya udah ganti. Berarti orang tua kamu nanti yang kesini? Orang tua ada di sini. Di Popo. Berarti kamu teh udah bukan orang Tasik lagi? Enggak sih, udah pindah sebenarnya. Bilang atuh. Tapi kan lahir di sana ya, tetap harus diakui lah. Oh, numpang lahir. Karena kan saudara nenek masih ada di sana, kan udah meninggal. Cuma emang keluarga besar ada di sana. Ada di sana, oke. Tuh, oke. Paling mudik kalau kata. Mudik. Lebaran ya. Di Lebaran. Ya udah paling kita doakan aja semoga Ainur cepat dapat kebahagiaan dari segi apa aja. Aku doain Ainur panjang umur, sehat selalu, rezekinya lancar, pekerjaannya juga lancar. Dari segi percintaan semoga dapat yang menganggap kamu sebagai ratu dan segalanya ya. Amin. Kalau gitu sampai sini saja Ainur, sampai ketemu di episode Baik, makasih ya. Siap. Nanti aku sering-sering ke sini. Kalau gitu sampai ketemu di episode Cinema Dasaki selanjutnya. Bye-bye.